Zaman dulu kan kalau orang tua kita kan kalau salah di rotan gitu segala macam gitu kan. Dan secara otomatis kan orang tua kita nggak mau begitu juga ke kita gitu kan. Terus kayak kadang nggak tahu ngerasa kasihan apa segala macam. Kata lu orang tua kita tuh kayak menciptakan mental generasi sekarang yang nggak tahan banting gitu nggak sih kata lu? Kalau menurut gue sih lebih ke apa ya? Karena kan namanya juga kita, makanya itu sih menurut gue kita dibilang milenial tuh seperti itu kalau menurut gue. Tapi milenial itu sendiri kan Jadi sebenarnya cuman kayak sebutan iya, untuk generasi doang. iya sebutan buat generasi doang. Tapi menurut gue itu ngecangkup ininya apa namanya sistemnya. Karena gue sempat sempat juga nanya sama bapak gue, sebenarnya gimana sih caranya biar adik-adik gue atau anak-anak gue nanti itu nggak barbar kayak zaman sekarang gitu. Maksudnya Eh, nggak moralnya tuh kayak sekarang. Terus kata bapak gue, mau ngandelin pemerintah nggak bakal bisa. Yang sini itu cuma ngajarin anak lu seperti apa, gitu caranya. jadi caranya gimana ntar kita ngajarin anak kita gitu. Iya, kalau menurut gue itu rantainya. Tapi gini, kan kalau makanya kayak orang tua kita berhasil karena orang tua kita dia digituin lah gitu dengan segala macam Iya, hukumannya. dikerasin. Berarti apakah kata lu kita bakal balik ke masa itu gitu nanti pas kita semua generasi kita punya anak gitu. Jadi Jadi sebenarnya tuh orang tua juga harus tahu kapasitas mental anak sih kalau menurut gue. gimana ya kayak jujur gue aja nih, gue nggak mau bilang gue anak yang perfect karena jujur gue kadang suka Iya. disrespectful kepada orang tua gitu kan. Tapi gue juga mikir, iya masa itu salah gue betul. Cuman kayak gue mikir kayak coba ya kalau orang tua gue tuh rada lebih bisa dibilang keras gitu loh. Nah, kalau soalnya orang tua gue mungkin nggak terlalu lembut juga, cuman kayak terlalu apa ya istilahnya? Ya lumayan lembut sih, jadi membuat gue disrespectful lah segala macam gitu. Nah, abis itu gue juga bingung, kayak pikiran gue sama kayak lu gitu. Kayak nanti kalau misalkan gue punya anak gitu gimana gitu. Iya, pilihan kita kan berarti kan. Iya, dan Pilihan kita buat generasi selanjutnya. iya tapi kata lu apa? Kayak solusinya tuh apa gitu? Tapi salahnya juga, lu ngelihat nggak sih podcastnya Deddy Kobuzer sama, kayak dia bilang sebenarnya tuh penyalahgunaan HAM juga. Oke. Jadi maksudnya penyalahgunaan tuh siapa? Yang zaman dulu ini? Enggak, yang zaman sekarang. Jadi tuh seakan-akan sekarang tuh lu dijewer dikit lu udah ngelanggar HAM gitu, ngerti nggak? Oh ya, HAM itu senjata buat orang-orang yang disentil dikit nggak mau. gue tuh gini loh, gue karena termasuk anak yang lebih dimanja daripada anak-anak lain gitu mungkin gitu ya. Iya. Gue tuh jadi gini loh, gue takutnya ketika gue dapat masalah gitu, gue Hmm. ngedownnya tuh bisa ngedown banget gitu loh. Kalau gua jujur apa ya? Dari kalau gua kebalikan lu mungkin. Kalau Oh gua gitu. kebalikan dari lu. Masih Karena kebaliknya tuh emang gimana? gua dari kecil didikan gue emang zaman dulu, bukan zaman yang Oh, sekarang. oke oke oke, ya ya. Ya udah ngerasain yang namanya, beh, ya ya gitulah maksudnya, emang berantem lah sama orang tua gitu. Tapi lu masih dapat kayak dipukul rotan segala macam itu ada? Dipukul rotan ada, digampar ada. Makanya di zaman sekarang, jangankan gua gitu, gua ngalamin temen-temen gua pun banyak yang Yang sama kayak gue gitu. mentalnya tuh benar-benar, iya mentalnya baru dapat masalah langsung, mentalnya kacau, Mas. Hmm. Ya ya ya. Kacau parah. Entah itu karena orang tua, entah itu karena ekonomi, apa segala macam. Menurut gua, kalau misalkan emang lu bisa nanggepin itu secara apa ya, dibilang santai juga nggak santai, tapi dibilang apa namanya terlalu jatuh nggak juga. Jadi menurut gua kadang juga ada hal yang harus perlu lu sharing, lu dapet ilmunya gitu loh. Ada orang kayak lu nih. Terus ada Hmm. juga mungkin bapak-bapak umur let's say umur 35, umur 40 yang selama ini dimanja gitu dan dia baru kena pecat dikit langsung Iya, breakdown, langsung depresi segala macam. iya, Kalau benar-benar. pendapat gue pribadi sih nggak apa-apa gitu kalau emang mereka pengen nangis, mereka pengen Iya, benar. ya menurut gue gitu. Selama selama nggak melakukan hal goblok lah menurut gue kayak bunuh diri lah atau apa gitu kan. Menurut lu apa sih yang kayak misalkan buat orang-orang kayak kita nih yang nggak pernah dapat masalah tapi udah umur gede nih Selagi lu punya teman banyak dan lu mau terbuka sih, menurut gua fine-fine aja sih. masih fun-fun tuh gimana? Maksud gua, lu punya masalah nih, tapi lu insecure, tapi lu nggak banyak temen gitu, terus nggak mau terbuka orangnya. Itu yang ribet, Pak. Itu bisa bunuh diri, Pak. Ada yang sampai cutting, ada yang sampai bener-bener stres, ada yang akhirnya mentalnya, maaf ya, ada yang mungkin bisa jadi cacat mental. Maksudnya dalam arti emang mentalnya tuh tiba-tiba jadi, Iya iya gue iya. nggak pede nih gitu. Maksud gue sih, Hmm.
selagi lu punya teman banyak dan lu mau terbuka sih nggak masalah gue. Kalau masalahnya kuadrat gitu gimana? Udah nggak pernah dapat masalah terus nggak punya teman. Kalau yang udah sering dapat masalah, nggak punya temen, ya Cari teman. lingkungan yang awal, orang tua. Oh betul, ya. Kalau menurut gue ada 3 hal aja gitu yang harus lu punya. Kalau lu nggak punya, lu nggak bisa deket sama orang tua, lu seenggaknya bisa deket sama temen lu atau enggak orang yang lu sayang. Maksudnya pacar mungkin. Kalau misalkan lu nggak bisa terbuka sama orang tua, lu bisa terbuka sama temen. Kalau lu nggak bisa terbuka sama temen, lu punya orang tua, punya pacar. Lu nggak bisa terbuka sama pacar, ada orang tua, ada temen. Gue sih. Mereka lebih fokus ke kekurangan mereka, kayak makan mereka nggak punya teman, mereka nggak punya pacar gitu kan. Nah kalau gue belum pernah di titik itu ya, kayak karena gue masih ada keberanian untuk semacam nunjukin talenta atau apapun itu. Kayak makan lu di titik itu gitu, Matt. Kayak solusi lu apa gitu? Kalau menurut gue, hidup di dunia ini, kunci pertama, jarang banget lu nemuin orang yang tukang jujur. Jadi banyak orang bohong atau gimana? Banyak orang yang nggak suka jujur sama dirinya sendiri, apa yang dia rasain, apa yang dia alamin, dia gimana sama lingkungannya. Menurut gue, dia terima orang itu gimana. Jujur itu susah menurut gue. Kalau lu nggak punya apa-apa, setidaknya lu masih bisa jujur sama diri lu sendiri. Suka gue. Tapi kata lo akar masalahnya, bener dari akar masalah hingga kita mencapai generasi seperti ini tuh apa? Kalau di gua pribadi, itu di pendidikan sangat ngaruh. Kalau menurut gua pendidikan akar sih. Maksudnya pendidikan kayak sekolah gitu? Iya, menurut gua itu ngaruh. Tapi kan ujung-ujungnya juga sekolah kan juga nggak begitu ini, Matt. Kayak nggak begitu berkontribusi besar atas ya, sifat dan... Menurut gua itu yang salah. Harusnya di sekolah itu diajarkan yang namanya gimana sih lu terjun di dunia luar sana, lu harus bermoral juga, biar nggak kayak Paleka tuh, ya kan? Ya. Itu kan menurut gue emang harus dididik gitu loh dari akar. Makanya menurut gue orang banyak yang ngomong kan, kenapa sih gaji guru cuma segitu? Iya, betul. Karena ya akhirnya jadi guru juga jadi malas-malasan gitu kan? Iya. Kalau misalnya guru digaji gede juga pasti guru akan semangat gitu menurut gue. Iya, malah betul, harusnya guru digaji gede, terus guru salah dikit ya pecat gitu. Iya, karena gajinya udah gede, menurut gue gitu. Terus yang dididik adalah moralnya, pendidikannya, biar dia ngerti nih, ya kan? Kalau misalkan ajaran seperti ini salah, bisa nyakitin orang lain, ngomong begini salah, kan harusnya bisa dididik dari kayak gitu. Kita aja di sekolah bermasalah dulu baru masuk BK, ya kan? Betul. Padahal ya kenapa nggak sih lu nggak nuntun dari awal gitu loh, benar-benar nuntun tapi. Mas gue ada juga memang yang kayak makan dari bawah banget gitu, bukan miskin apa segala macam, atau memang yang dididik seperti lu dan akhirnya sukses. Tapi nggak dikit loh, Matt, yang mungkin dididik kayak lu keras segala macam tapi hancur hidupnya gitu, kayak narkoba segala macam. Nah, gua salah satu yang ngalamin itu. Bukan, maksudnya gua ngalamin proses itu. Tapi lu nggak narkoba gitu gimana? Bukan, kata bapak gua gini. Gue sempat berantem yang benar-benar berantem sama orang tua gue, kedua orang tua gue. Kalau misalkan lu bilang tadi gue sukses, gue belum sukses, gue belum. Malah gue sekarang lagi di titik masih rendah banget, menurut gue rendah banget, lebih rendah daripada lu banget, menurut gue. Nah, tapi gue salah satu yang menurut gue kata bapak gue sih cara pendewasaan yang tidak ke situ larinya, nggak ke situ larinya. Gue bener-bener ada unek-unek banget di dalam otak gue, dalam hati gue, resah apa segala macem gitu. Terus akhirnya gue milih untuk ngungkapin ke kedua orang tua gue. Terus akhirnya benar-benar berantem karena gue ngeluarin isi hati gue, unek-unek gue apa sih sebenarnya. Nah, kata bapak gue itu cara pendewasaan yang baik, kata bapak gue gitu. Daripada ada orang yang kayak gitu akhirnya larinya ke narkoba, nyoba-nyoba yang dia nggak pernah, karena dia pengen ngilangin rasa unek-unek dia. Kalau menurut gue sih gitu, metode yang baik buat ngehalau bencana lu narkoba, lu pergaulan yang lain apa segala macem, lu harus komunikasi sih, lu harus komunikasi juga. Itu kunci berarti ya? Kunci. Kalau lu nggak bisa komunikasi sama orang tua lu sebaik itu, kan banyak tuh ada anak yang hubungannya nggak baik sama orang tua. Seenggaknya ya lu masih punya temen, yang harus bisa ngarahin lu. Tapi dengan apa namanya, didikan orang tua lo ke lu sekeras itu gitu ya, pernah sih lo berpikiran untuk kayak bundir gitu? Gue enggak. Kalau gue enggak. Kalau insya Allah gue kuat.
Insya Allah gue kuat. Karena insya Allah lu kuat ya. Tapi apa pendapat lu atau apa solusi lu kepada anak yang dididik keras, tapi ujungnya kayak kok hidup gue gini sih? Dia nggak kuat mental. Kalau lu nggak bisa damai sama diri lu sendiri, lu nggak bakal bisa, Pak. Maksud gue gini, lu udah tahu dididik kayak gitu ya, lu dapet karakter lu seperti itu, lu dapet kemampuan seperti itu, ya lu harus terima, lu harus damai. Ya gue kemampuannya segini. Oke. Kasarnya gini, lu emang orang yang nggak punya duit misalkan. Terus lu tadi mencoba untuk kelihatan punya duit. Berarti kan lu nggak damai sama diri lu sendiri yang nggak punya duit. Iya, setuju. Nah, maksud gue, lu harus bisa damai sama diri lu sendiri, karena kalau lu nggak bisa damai sama diri lu sendiri, gimana lu mau damai sama orang lain, Pak? Lu gelisah, Pak. Lu pasti gelisah. Entah apapun itu pasti gelisah. Tapi apa dong solusinya bagi mereka yang mentalnya nggak kuat gitu, tapi orang tuanya begitu gitu? Maksudnya Kalau di sisi lo yang udah ngalamin gitu? gue punya adik sih. Kalau gue ke adik sih. Gue ke adik. Gue punya motivasi ya, punya tekad. Gue punya adik 5 gitu, banyak, Pak. Oke. Kalau gue gitu, kalau misalkan gue gampang banget dong gue bunuh diri, selesai, gue di kuburan, ada gue yang nimpa beban sangat berat gitu loh. Nggak segampang itu, Pak. Mending kalau misalkan lu masuk surga gitu kan, lu punya dosa banyak. Ini kalau kita balik lagi ke didikan orang tua ya, ada loh kayak didikan mereka keras nih. Tapi orang tuanya tipe tau sih yang kayak kamu harus ranking 1, kamu harus apa segala macam. Ada. Nah, yang akhirnya pas lagi ke dunia nyata tuh ternyata hidup tuh nggak cuma nilai anjing gitu. Gue juga salah satu yang disuruh kayak gitu menurut gue ya. Gue juga disuruh ranking apa segala macam. Kadang ada juga orang tua yang lu udah usaha tapi nggak kelihatan juga yang berusaha ranking 1 itu. Nggak mungkin nggak ngerasa kayak kayaknya gue gagal mulu mencapai ekspektasi emak gue. Nah kalau menurut gue, bisa nggak sih pas lu lagi di titik itu, lu tanya gitu ke orang-orang yang di bawah lu. Oke. Lu tanya tuh ke orang-orang di bawah lu, woi lu seneng gak di bawah gue? Gimana nih kondisi lu di bawah gue? Lebih parah daripada gue enggak? Harusnya kayak gitu, Pak. Kalau menurut gue ya, dia harus bersyukur kalau dia itu lebih better daripada yang di bawah dia. Oke. Sekarang gini, lu mental lu disuruh jadi juara, jadi nomor 1, selalu juara apa segala macam. Nggak mungkin, Pak, satu Jabodetabek dia ranking 1, nggak mungkin. Pasti ada lagi. Kalau emang mentalnya dibikin, lu nomor 1, suatu saat dia nggak nomor 1, dia jatuh, Pak. Jatuh ke ambang-ambang yang insecure tadi. Nah, iya gitu loh. Jadi kayak gue jadi berpikir nggak semua didikan keras tuh bisa ngebuat mental lu bagus gitu. Iya. Karena ada juga yang arahnya salah gitu. Kayak contoh orang tua seperti orang tua seperti itu gitu loh. Dengan ketabuhan Indonesia terhadap mental segala macam. Itu dia. Kenapa? Tabu. Menurut gue hal-hal seperti itu masih tabu Indonesia. Berarti menurut lo itu perlu untuk edukasikan gitu? Perlu. Ya, jangankan itu, maksud gue, ya setidaknya sex education juga menurut gue masih tabu gitu loh. Itu kan nggak jauh pentingnya dengan sex education. Sex education juga menurut gue penting. Tapi tuh orang tua tuh mikir tuh kalau sex education mau ngajarin ngewe gitu anjing. Nah itu, karena orang tua kita juga nggak diajarin itu gitu, ngerti nggak? Iya, pasti mikirnya karena orang tua kita jarang yang open minded tuh, orang tua jarang. Untuk masalah tadi yang bunuh diri apa segala macem, apa ya, buat orang yang kayak gitu menurut gua, lu harus mikir ada orang yang lebih parah daripada lu. Ada orang yang di jalanan di sana yang nggak punya orang tua juga gitu, tapi dia kalem aja, dia mah berusaha, lalu cutting kan gitu kasarnya. Iya, beberapa hari lalu gitu ada teman gue yang kena masalah dan dia ngadunya ke gue gitu. Dan gue biasanya gue termasuk orang yang ngasih solusi kan, tapi gue saat itu kayak oke, gue nggak ada solusi, jadi gue ngomong cuman kayak sorry nih cuy, gue nggak punya solusi, cuman gue di sini ada buat lu gitu. Dan dia lebih lebih respect begitu gitu daripada orang yang sosok ngasih solusi, karena anjing deh gue banget dah. Kalau kayak tau gak sih lu kayak makan nih, kita lagi cerita nih terus kayak ada teman lu yang kayak udah sabar aja. Gak bisa anjing. Bangsat kayak gitu anjing. Ya walaupun sabar tapi ya nggak bisa. Kayak sabar aja tuh itu apa?